yang akan disampaikan oleh dai muda kita, Bapak Kiai Haji Samsudin Nur Maka, sarjana sosial Islam, sarjana Quran. Beliau sering tampil di layar kaca channel Trans TV dalam acara Tausiah Islam Itu Indah. Kita sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semuanya maju ke depan, saya mundur lagi. Nggak kelihatan Bu, saya di situ ya. Nanti baru turun lagi. Jamaah, duduk dulu semua, duduk dulu lagi depan. Kasihan yang di belakang, tidak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minadh dhulam wa mulkit taubati 'alan nadam ومخرج الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم فنصلي على رسوله الأكرم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب jamaah. Masih panas, saya ke depan sedikit biar nggak kena panas. Ibu, kalau masih angkat HP saya pindah ke sana. Kenapa Ibu selalu angkat HP-nya kalau ada penceramah? Saya suka bingung sama ibu-ibu yang suka siaran langsung, padahal tidak ada yang menonton. Gayanya siaran langsung di Facebook, padahal satu orang saja yang nonton. Jamaah, sehat semua? Sehat? Alhamdulillah. Dengarkan dulu jamaah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hari Jumat ada 12 jam. Berapa? Hari Jumat itu ada berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari subuh sampai maghrib ada 12 jam. Di antara 12 jam itu ada satu waktu di mana ketika orang berdoa tidak mungkin tidak Allah terima. Maka ada satu waktu di hari Jumat pasti Allah terima doa kita. Mau tahu kapan? Mau tahu? Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, pimpinannya para hari, hari paling dimuliakan. Tapi ada satu waktu di hari Jumat yang lebih mulia daripada waktu yang lainnya. Mau tahu? Kita lanjutkan setelah saya diundang lagi nanti. Jamaah, waktunya adalah habis asar. Maka sekarang ini adalah waktu paling diijabahnya doa di hari Jumat. Berdoa semua. Yang belum dapat jodoh, Allah kasih jodoh. Yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan. Yang ada utangnya, Allah lunasi. Paling kencang aminnya ini.
datangnya kapan ini? Jamaah, apa saja doanya yang punya anak yang lagi mondok Allah sukseskan, Ibu, dan Allah muliakan Kabupaten Banggai. Tidak mungkin Allah muliakan Kabupaten Banggai sebelum Allah muliakan bupatinya. Allah muliakan Pak Wakil Bupati, Allah muliakan semua yang hadir di sini. Allah mudahkan rezekinya, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, begini juga nanti Allah kumpulkan kita di Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sudah puas? Saya kembali ke atas ya. Saya sebelah situ lagi. Masa di sini terus? Ay panas Bu, nggak jadi deh. Sini saja. Jamaah, kasih turun dulu HP-nya, mundur Kak kalau masih ada HP-nya. Apa bedanya di TV sama di HP? Bu mau ketemu saya nggak Bu? Secara langsung itu? Hah? Bukan secara langsung. Coba aku lihat ada yang nonton tidak? Coba lihat. Coba aku lihat dulu secara langsungnya. Yang nonton 4 orang. Siapa nonton ini? Marwa Wahid, Ningsi Kristina, Asrar Magangka. 3 orang yang nonton. Lebih baik ibu nonton langsung saya. Jamaah, pasti orang Bugis ini. Tuh, kelihatan Bugi, mega ulah wenah. Kalau ada ibu-ibu nak pakai semua emasna orang Bugis itu. Jamaah, alhamdulillah. Jadi ada satu waktu di hari Jumat yang paling diijabah doanya kita, yaitu habis sholat asar. Apa yang bagus dilakukan Ustadz? Apa doanya kalau habis asar? Doa apa yang paling bagus kita panjatkan? Sebelum kita bahas apa doanya, sahabat Nabi, salah satunya Sayyidina Sa'id bin Jubair, itu kalau hari Jumat Bu, habis asar tidak ada yang dia ajak bicara. Dia duduk di masjid sampai datang waktu maghrib. Coba lihat, kalau orang tahu kemuliaannya habis asar hari Jumat, dia tidak mau berkumpul, yakni hanya membicarakan orang. Dia mau berkumpul seperti ini, bermajelis taklim, belajar mengaji, menyebut-nyebut Allah, berdoa. Kenapa? Karena Allah kasih waktu khusus. Di mana itu? Habis sholat asar di hari Jumat. Yang kedua, apa bagus dilakukan habis Jumat Ustadz? Yang paling bagus adalah bersedekah. Apa itu sedekah? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ambil kerikil di jalan, ambil sampah, pungut sampah satu, itu sudah termasuk sedekah. Jadi kalau ibu-ibu semua yang hadir di sini mau dapat kemuliaan hari Jumat, minimal kalau tidak bisa pungut sampah, jangan buang sampah. Jangan buang sampah Ibu ya. Bu, dapat minum nggak? Bawa sendiri. Disediakan panitia. Itu yang datang 8:30. Kenapa bisa datang 8:30? Jauh. Masya Allah. Mana angkat tangan dulu. Mana tadi? Sini Bu, foto kita. Yang baju hijau khusus. Dari 8:30 itu datang. Pak, pasti ini pura-pura mengatur baru ikut Tommy foto sebentar. Oh binaannya tahu jamaah. Sini Bu, dari majelis taklim. Ada yang datang jam 10. Ini yang pink, insyaallah.
Jam 10 pagi. Ngapain? Jauh. Masya Allah. Ini Bu sini. Ayo Bu sini. Yang di dekatku, yang boleh foto di sampingku hanya yang menopause. Yang belum tidak boleh. Hanya yang menopause yang boleh saat. Kalau sudah tua tidak apa-apa nempel. Hitung dulu. Ya. 1, 2, 3. Nah udah Bu. Alhamdulillah. Makasih banyak. Silakan Bu. Jamaah. Yang mau foto jawab dulu pertanyaanku, oke? Nah judulnya juga banggai mengaji. Jadi kutes dulu mengaji. Yang mau sambung ayat silahkan maju foto kita. Yang mau foto bacakan surah karena ini hari Jumat, bacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ada? Ada tuh di belakang itu. Ada? Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Coba ulangi Ibu ayat 10. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Salah sambung bos. فقالوا ربنا آتنا من
ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Karena berani, saya tahu banyak yang hafal, tapi beraninya keroyokan. Kalau rame-rame berani. Begitu juga kalau orang baca Yasin, kalau rame-rame biar tidak pakai buku Yasin, hafal juga ya Bu ya. Biar tidak buka Quran, dia hafal juga. Tapi coba suruh sendiri. Tadi ada surah Al-Kahfi 10 ayat. Minimal hafalkan 10 ayat. Atau hafalkan 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi. Ibu siapa namanya? Nurbaya. Siapa yang undang ke atas sini? Bapak. Mana ada gundang? Ibu dari mana? Dari Cemerlang. Cemerlang. Di mana itu? Jadi tadi kedua dari yang pertama datang. Wih, Masya Allah. Apa niatnya datang ke sini? Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah Bapak. Bapak siapa? Bapak Syamsuddin. Syamsuddin siapa? Saya lupa. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih Ibu Nurbaya yang sudah naik sendiri tanpa dipanggil, yang sudah datang dari Cemerlang jauh-jauh ke sini. Masya Allah. Niatkan kalau mau berjalan, siapa yang, ya Allah, eyeshadow namanya gak ada. Bu, ibu yang paling pede, tapi ibu yang paling gemetar suaranya tadi. Kayaknya itu gaya mengajinya atau bagaimana? Memang gayanya begitu mengaji. Malu sama Ustad. Kenapa? Siri ke Ustad. Mana kan siri? Terlalu ganteng. Becena tamatoa. Jamaah. Ibu namanya siapa Bu? Fatmawati Hasan. Ibu Fatmawati dari mana? Kalau aslinya Bugis Sidrap. Ya Allah, banyaknya orang Bugis. Di mana-mana. Tinggal di sini. Tinggal di sini, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda. Ibu Hajar Rosriani. Ibu Haja Rosriani yang paling pede. Iya. Toh? Iya. Iya. Tapi paling bagus tahu tadi hafalannya. Pokoknya pede dulu. Ya, pede dulu. Di Iya. orang Bugis gini. Orang Bugis Sengkang. Tadi pe ulah wata. Oh, udah kelihatan. Oh. Dia pakai. Dia pakai. Ibu siapa? Ibu Siti Zulaikah dari Ombalu. Ustadz, Jauh juga. Jauh sekali. Jadi setelah Mas Salma, tadi kita yang datang. Kita Oh. jam 8 dari Ombalu, Ustadz. Oh, Masya Allah. Jadi dari Mas Salma depan seragam kita mari juga Pak Bupati. Oh gitu. Sana. Mau apa? Mau ngomong apa sama Bupati? Mau ngomong apa? Kita seragam. Masya Allah. Jamaah. Ini urusannya Pak Bupati itu ya. Kalau minta seragam. Oke. Tapi salah tadi ayatnya. Oh, deg-degan. Jamaah. Foto dulu kita berlima sini. Fotoin dulu. Nah. Oke, silahkan ke tempat masing-masing. Alhamdulillah. Karena sudah adem, kalau begitu saya mulai ceramahnya. Hari Jumat, suruh mundur katanya. Lebih galak yang sebelah situ. Di panggung katanya. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika
semua. Ya Nabi salam. Lebih semangat. Ya Rasul salam. Alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa dhali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Maka bacalah suratul Kahfi setiap hari Jumat. Kalau bisa selesai dalam satu malam, selesaikan. Kalau tidak bisa malam hari, silahkan dibaca di siang hari. Maka waktu mustajabnya hari Jumat, termasuk habis sholat asar hari Jumat, apa yang dilakukan sahabat? Sahabat tidak pulang dari masjid, datang sholat asar di masjid, tinggal sampai waktu maghrib. Apa yang dilakukan? Berdoa. Ada sahabat lain habis sholat asar hari Jumat, dia pulang ke rumahnya untuk apa? Untuk bersedekah di jalanan. Ingat, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jamaah, saya mau tanya dulu, Ibu, masih ada yang belum vaksin? Masih ada? Kenapa takut ke vaksin? Hah? Sudah? Kalau mau bagus vaksin, niat karena mau umroh. Saya vaksin karena saya mau umroh, dapat pahala vaksinnya. Saya vaksin karena saya mau tablik akbar, dapat pahala vaksinnya. Saya vaksin karena saya mau naik pesawat kunjungi orang tua, dapat pahala vaksinnya. Banyak orang takut vaksin karena dikira beracun, dikira bahaya, dikira bisa bikin orang meninggal dunia. Salah niatnya. Niat itu mempengaruhi semuanya. Jamaah, niat itu mempengaruhi semuanya. Kira-kira Ibu habis sholat subuh karena sibuk lupa makan, sampai duhur masih lupa makan, sampai asar lupa makan minum, sampai waktu maghrib lupa makan minum. Jangan ibu deh, saya sholat subuh di studio. Setelah sholat subuh di studio, saya live Islam itu indah. Habis live Islam itu indah, saya bikin lagi syutingan yang untuk hari seperti ini, hari Jumat, Sabtu, Minggu kami tidak live, tapi ada tayangannya tadi. Itu sudah dibikin langsung. Kita sudah bikin langsung syuting. Pulang-pulang udah duhur, sampai rumah sholat duhur di masjid. Habis itu mungkin saya kuliah. Habis itu saya ngisi di mana? Sampai maghrib saya lupa makan dan minum. Kira-kira saya dapat pahala puasa tidak? Dapat pahala puasa tidak? Saya lupa makan dari subuh sampai maghrib. Kira-kira saya dapat pahala puasa tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak niat puasa. Karena tidak niat puasa. Sebaliknya, ada ibu-ibu niat puasa sunnah. Dia niat puasa sunnah, tiba-tiba siang ada undangan makan siang. Undangan makan siang dari saudaranya, undangan silaturahim. Kalau ada undangan begini, lebih baik dilanjutkan puasa atau batalkan? Kalau undangannya cuma sekali-sekali, silahkan batalkan puasanya, makan siang. Ibu sudah dapat pahala puasa. Atau sebaliknya, bukan undangan, bukan apa, ibu sudah niat puasa sunnah, tiba-tiba asar atau masih pagi, jam 9 pagi, haid, ya, haid, datang bulan.
ternyata ada sesuatu yang menghalanginya untuk puasa. Kira-kira dapat pahala puasa? Kenapa? Karena sudah berniat. Atau bulan Ramadan, ada orang sudah niat puasa dari malam, kan udah niat ya Bu ya? Bu, tidak terasa ini Bu, ini sudah Jumadil Akhir, bentar lagi masuk bulan Rajab, baru masuk bulan Sya'ban, baru masuk bulan Ramadan. Ibu, masih ada utang puasanya? Banyak itu yang begitu. 1 minggu sebelum Ramadan baru sibuk bertanya, Ustadz masih boleh bayar hutang? Kenapa kemana aja 11 bulan? Nanti mepet Ramadan baru mau bayar hutang puasa. Walaupun Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha itu paling banyak bayar hutang puasa di bulan Sya'ban. Dekat-dekat Ramadan baru bayar hutang puasa. Jamaah, ada orang dia niat puasa, sudah niat puasa Ramadan, besoknya dia puasa. Ternyata pagi-pagi jam 8 karena baru masuk Ramadan, 1 Ramadan, dia lupa kalau dia lagi puasa, sarapan. Dia makan, dia minum teh, dia minum kopi, sempat 1 batang ngerokok. Setelah itu minum, baru ingat, astagfirullah, bulan Ramadan ini. Kira-kira dapat pahala puasa nggak? Dia boleh nggak lanjutin puasanya? Boleh, karena lupa, karena sudah niat. Subhanallah. Jamaah, itulah kekuatan daripada niat. Maka perbaiki niat kita dalam segala hal, insya Allah ada pahalanya. Ibu-ibu, kata Al-Quran begini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini versi Musyari Rashid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tidak cocok dipakai imam tarwih, lari jamaahnya. Dan tidak mau lagi saya ikut terawih sama Ustaz Sam, terlalu lambat. Lambat sekali. Saya dulu imam tarawih Bu di Masjid Kubah Mas di Depok, 1 juz 1 malam. Ada di sini ya? Banyak. Ada juga di sini. Insyaallah Masjid Agung nanti begitu, 1 juz 1 malam. Ibu, enak, nikmat. Jadi selesai 30 malam kita tarawih, selesai juga 30 juz. Ibu, jangan paksa diri. Kalau tarawih tidak kuat berdiri, duduk. Bawa kursi. Ya Bu ya. Nikmati itu tarawih. Jangan cari di mana imam paling cepat, di situ mau sembahyang tarawih. Di mana sembahyang tarawih? Di sana Masjid Al. Kenapa? Imamnya Valentino Rossi. Cari di mana imam yang paling cepat, di situ mau ikut. Dinikmati itu Al-Qur'an. Makanya judulnya Banggai mengaji, dikaji, dinikmati tilawatil Qur'an. Seperti tadi qori kita, qori nasional, Masya Allah. Wasyamsi wa duhiha. Kalau orang tidak ngerti ilmunya, jangan kau undang lagi, itu sesat. Masa waduheha? Harusnya waduhaha ya? Padahal bacaan Al-Quran itu baru bacaannya saja sudah luas sekali ilmunya. Ada ilmu namanya ilmu qiraat. Ada bacaan begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada bacaan begitu. Ada juga bacaan begini, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada juga bacaan begitu. Ada juga bacaan begini, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau orang tidak ngerti, Nabi bilang jangan ngundang lagi sesam, aliran sesat. Masa ghairil maghdubi 'alaihim, padahal salah satu riwayat membaca ghairil maghdubi 'alaihim. Ada juga Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, wallaili idza saja,
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Nah, nanti ada yang foto ini ceramah aku dibilang menistakan Quran. Bukan menistakan Quran, Anda yang tidak ada ilmunya. Nah itu baru bacaan qiraatnya saja. Begitu luasnya itu Al-Quran ketika dikaji. Jamaah, makanya dekati Al-Quran. Mau berkah hidupnya? Coba periksa diri kita. Kira-kira bagaimana dekatnya kita dengan Al-Quran? Kalau kita dekat dengan Al-Quran, begitu pula akan berkah kehidupan kita. Begitu juga akan berkahnya rezeki kita. Ibu, saya kelas 6 SD, bapakku jemput di sekolah, suruh berhenti sekolah, suruh masuk menghafal Quran. Kelas 6 SD, menangis mamaku di kamar. Kata mamaku, ya Allah, mau jadi apa nanti anakku? Paling-paling jadi marbot masjid. Mau jadi apa anakku masuk pesantren? Paling-paling jadi imam masjid. Begitu Nabi bilang mamaku. Karena mamaku keluarga PNS, mamaku keluarga pegawai, mamaku keluarga pemerintahan. Nabi bilang mamaku, mau jadi apa anakku nanti kalau masuk pesantren menghafal Quran? Paling-paling mentok-mentok jadi imam masjid. Ternyata anaknya jadi artis. 1,6 juta followers Instagram, 3,5 juta followers TikTok, ratusan ribu subscriber YouTube, ditonton sama Jokowi setiap subuh. Jamaah, Nabi bilang aku mau jadi apa? Ternyata betul, saya jadi penjaga masjid, saya jadi imam masjid di Masjid Kubah Mas Depok. Tahu? Masjid Kubah Mas Depok. Saya jadi imam masjid di sana. Biar apa jabatanmu di belakang, kau tidak berani angkat kepala sebelum saya angkat kepala. Karena saya imamnya. Angkat nih kepalamu, batal sholatmu. Alhamdulillah. Gara-gara Al-Quran. Tidak ada yang pernah menyangka Syam bisa ceramah di Banggai. Tidak ada yang pernah menyangka. Tidak ada yang pernah menyangka Syam bisa bersahabat berteman dengan Pak Bupati Banggai. Tidak ada yang pernah menyangka. Subhanallah. Syam bisa sampai di sini, bisa ceramah di Trans TV. Syam tidak pernah belajar ceramah, Bu, tidak pernah. Tidak pernah ikut audisi ceramah, tidak pernah. Mau tahu bagaimana saya masuk Trans TV? Mau tahu ceritanya? Pakai orang dalam. Sama-sama ke orang Bugis Ustaz Maulana. Masa orang lain nak panggil? Mau tahu? Gara-gara Al-Quran. Tidak mungkin kalau bukan Al-Quran. 2011 saya ke Jakarta kuliah di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, jurusan komunikasi. Masuk kuliah, makanya SOSI, ya, Sarjana Sosial Islam. Pas kuliah, setelah kuliah 2 semester saya kuliah, Ustadz Maulana panggil saya ke apartemen. Kata Ustadz Maulana, Syam, mau uang jajan nggak? Mau tambahan uang jajan nggak? Saya bilang, iya mau Ustadz. Saya bilang, tuliskan ceramahku. Tulis ceramahku, kata Ustadz Maulana. Jadi setiap Ustadz, bukan saya tulis Ustadz Maulana ceramahkan, tidak, tak baliki. Setelah Ustadz Maulana ceramah, saya tulis apa dia katakan tadi. Jadi sebagai rekapnya ceramahnya, saya store ke Trans TV. Setiap Ustadz Maulana ceramah saya tulis, setiap Ustadz Maulana saya tulis untuk kumpul ke Trans TV. Dari Trans TV lihat tulisan saya. Kata orang Trans TV, nggak usah nulis buat Ustadz Maulana, nulis aja buat Islam itu indah. Kayak kita bayar kau untuk bikin temanya. Jadi saya Bu yang bikin judulnya itu dulu tahun 2012, tahun 2012. Saya nulis, dibayar. Kata orang Trans TV, nggak usah kau nulis buat Ustadz Maulana, kerja aja buat Trans TV. Kau bikin tema untuk kita bayar 50.000 satu judul. Bah, saya bilang lumayan nih uang jajan nih. Saya bikin 200 judul. 50.000 satu judul, saya bikin 200 judul. Hah, ternyata yang diterima cuma 3. Akhirnya setelah saya nulis, saya berhenti nulis Bu. Kenapa? 2014 saya diundang jadi imam tetap di Masjid Kubah Mas. Capek juga sambil kuliah, skripsi tidak mau selesai, ya.
tulisan di Trans TV juga ndak beres, ngimamin juga suka terlambat. Akhirnya saya putuskan satu saja, imam di Kubah Mas, saya berhenti nulis di Trans TV. 2015 Ustadz Maulana berangkat haji sama Mas Fadli. Bingunglah orang Trans TV, bagaimana caranya ini 1,5 jam ini bisa diisi nih Islam itu indah dalam 1,5 jam. Nelpon Ustadz Maulana, Ustadz kira-kira ada tidak rekomendasi siapa disuruh mengisi di sini di Islam itu indah selama Ustadz Maulana haji? Apa nak bilang Ustadz Maulana? Itu Syam panggil penghafal Quran itu, suruh mengaji, isi di situ mengaji. Subhanallah. Akhirnya diteleponlah saya sama Islam itu indah, Syam bisa nggak? Ternyata lu bisa ngaji ya? Nah capak ini. Dan bilang ternyata lu bisa ngaji. Nah kira Musa itu penulis, dia nggak tahu kita dari kecil mengaji orang mati. Jadi kalau ada orang mati itu kita diundang mengaji, Ibu. Itulah pentingnya banggai mengaji. Siapa yang mau mengajikan kita kalau kita mati nanti? Siapa kita mau andalkan? Santri. Saya waktu dulu santri, kalau undang ke orang pergi khataman di rumahnya, baru cuma kasih pisang goreng, nah suruh kak baca 5 juz. Baca nak, kasih cepat-cepat sedikit, kasih cepat-cepat sedikit. 5 juz dia suruh baca kita, baru cuma kasih pisang goreng sama teh, amplopnya 5.000. Kulhu ku baca 3 kali kulhu. Kulhu 3 kali sama dengan satu Al-Quran. Bukan bapakku ini. Makanya pentingnya anak kita yang bacakan kita. Ngapain orang lain? Kalau orang lain kita andalkan, belum tentu nak bacakan Ibu, belum tentu. Yang bisa kita andalkan hanya doa daripada keturunan kita. Waladin saleh yada'ulah. Anak saleh yang mendoakan orang tua. Jamaah, mengalir pahalanya itu Al-Quran. Akhirnya lanjut. Saya jadinya curhat ini. Akhirnya diundanglah saya, dia bilang, bisa nggak di Islam itu indah ngaji 1-2 ayat? Dalam hati Ibu, jangankan 1-2 ayat, 1-2 juz kuambak juga. Tampil mau di Trans TV, diundang live. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selesai, masuk TV 5 detik. Kenapa Ibu ketawa daripada Ibu tidak pernah? Jemaah, besoknya kata Islam itu indah, bisa nggak sama artinya? Oh, saya tambah lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi kah yang kau dustakan? Tambah itu durasi Bu, 20 detik masuk TV. Besoknya dia bilang lagi, bisa nggak sama tafsirnya? Mati bija. Kita ini jurusan komunikasi, bukan jurusan tafsir. Saya disuruh baca tafsirnya, saya bilang tidak bisa. Kalau ayatnya saja ayatnya, terjemahnya saya terjemahnya. Namun subhanallah, apa yang terjadi? Dia minta Qurannya saja. Akhirnya Ustadz Maulana pulang dari haji. Pulang dari haji. Kita ini kan pemain cadangan Bu ya. Pemain inti ini sudah pulang. Ustadz Maulana pulang, subhanallah. Apa Nabi bilang Ustadz Maulana? Macerama bawan no. Kata Ustadz Maulana, ceramah bawan no, udah ceramah aja. Dia bilang, Ustadz tidak bisa kak ceramah. Kalau imam gampang Bu, biar 100.000 jamaah di belakang tidak peduli, kan tidak dilihat sih. Yang penting lancar hafalan. Kalau imam, tapi kalau ceramah ya Allah, mana depan tak Satpol PP, Banser, tentara, polisi, bupati. Bagaimana caranya ini? Kita di TV nih subhanallah. Saya bilang saya tidak bisa. Saya bilang, bah ceramah mau dulu nanti ku ajar kok. Jadi saya lah orang ceramah dulu baru belajar ceramah. Dan langsung di TV. Berkahnya apa Bu? Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Al-Quran dijamin itu, dijamin hidupnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sama-sama dengan Allah menjaga Al-Quran. Jamaah, oh jamaah,
Alhamdulillah. Ajarkan anak kita Al-Quran. Kenapa? Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mudah mendapatkan Al-Quran. Nabi sampai berjalan berkilo-kilometer, naik ke atas gua, naik ke atas gunung, masuk menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maka dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ada satu ayat dalam Al-Quran berbunyi begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم. Jamaah bobet nih kuliah. Apa kata Al-Quran? Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Hari kiamat di mana ada pemandangan orang-orang yang menggigit tangan mereka. Dia gigit tangannya. Ibu pernah grogi kayak ibu tadi tuh yang mengaji di situ? Itu anak-anak kalau ujian, kalau kita grogi kadang-kadang kita gigit jari kita gini. Kalau ada kita pikir gigit kuku ya. Itu di hari kiamat jangankan kuku, tangannya dia gigit, jarinya dia gigit, tangannya dia gigit. Kenapa dia gigit? Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Apa yang bikin mereka ketakutan? Dia lihat itu Nabi jalan dengan rombongannya. Dia sedang berdiri di hari kiamat, lalu dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dia lihat Nabi bersama dengan rombongannya berjalan. Lalu dia bilang, kenapa saya tidak dipanggil tongkat ini? Kenapa saya tidak ikut sama Nabi ini? Kira-kira Bu, Nabi berjalan kemana? Di akhirat itu berjalan kemana? Ke surga atau ke neraka? Kira-kira Rasulullah ke surga atau ke neraka? Ke surga. Dia lihat Nabi berjalan bersama dengan rombongannya. Adalah di situ Rasulullah, adalah di situ ketua MUI, adalah di situ Pak Bupati, ada di situ orang-orang saleh. Kelihatan orang-orang saleh di sana, subhanallah. Lalu dia berpikir, kenapa saya tidak ikut sama mereka ini? Padahal saya ada juga di program Banggai Mengaji dulu. Padahal dulu saya juga ada di Banggai. Kenapa saya tidak ikut sama Pak Bupati sama Rasulullah ini? Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa saya lain jalananku ini? Subhanallah. Maka disitulah mereka ketakutan. Kalau Nabi ke surga, berarti saya ke neraka ini. Karena saya tidak ikut sama Rasulullah SAW. Sambungan ayatnya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Lalu berkatalah orang tadi yang ketakutan ini, siapa kira-kira ini saya serombonganku ini? Kalau saya tidak ikut sama orang-orang Banggai Mengaji, siapa kira-kira saya serombonganku? Dia lihat kanannya, la ilaha illallah. Dadah. Dia lihat samping kirinya, ini temanku dulu sama-sama nipu orang ini. Dia lihat belakangnya, ini mau ibu-ibu dulu ini ajak ke ini kemana ini rekreasi sampai tidak sholat. Dia lihat sekelilingnya teman-temannya semua. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalau anak muda dia lihat belakangnya, ini yang ajak dulu saya main bola sampai saya tidak sholat asar. Dia lihat depannya, la ilaha, ini orang ini yang ajak saya begadang nonton bola sampai saya tidak sholat subuh.
Dia lihat kirinya, inilah dulu temanku ini yang ajak saya mabar main PUBG, main Mobile Legend nih. Sampai-sampai saya tinggalkan sholat berjamaah, sampai-sampai gara-gara Mobile Legend saya lawan ibuku, saya lawan mamaku, saya lawan bapakku, saya disuruh ikut banggai mengaji, saya tidak mau gara-gara Mobile Legend. Subhanallah. Maka dia lihat sekelilingnya, bah, celakalah kita nih, ya wailata, celakalah kita, laita nih, celaka kita ini. Dan attakhir fulanan khalila, gara-gara kau kujadikan teman, gara-gara kau kujadikan teman, saya tidak ikut sama rombongan banggai mengaji, masuk surga sama Rasulullah. Ya wailata laitani attakhir fulanan khalila. Jamaah. Tapi di sini insyaallah tidak, karena semuanya masuk banggai mengaji. Mana tepuk tangannya? Lalu pemandangan di akhirat semakin mencekam. Saya itu sebenarnya Bu malas gak bahas-bahas neraka kalau ceramah, karena baru kulihat muka Ata ini muka-muka stres. Kalau ku tambahi dengan ceramah tentang neraka tambah stres ki nanti. Ada orang kalau ceramah neraka terus Bu ya. Kalau duhur asar kasihan, janganlah dulu bahas-bahas neraka. Itu orang sudah pusing di kantor, datang dengar ceramah, pengen dapat pencerahan. Mudah-mudahan kalau di dunia saya terzolimi, mudah-mudahan di akhirat dapat surga. Pas dengar ceramah isinya neraka terus. Mana contohnya dia semua yang tersinggung. Ya Allah, saya semua ini. Tambah stres lah orang. Ya maaf. Ya saya pesankan juga itu untuk khotib-khotib Jumat. Kalau khutbah Jumat, ya rukunnya aja lah itu diprioritaskan. Ya, rukunnya diprioritaskan, baru isi dengan apa? Dengan surga, dengan kebaikan-kebaikan. Ya Bu ya? Ibu? Bu? Saya senang lihat ibu-ibu ini. Insyaallah wajah-wajah surga semua. Ibu kalau udah masuk surga panggil saya Bu ya. Ingat-ingatlah saya Bu ya. Karena termasuk yang terlambat masuk surga itu ustaz. Kenapa? Lima taquluna ma la taf'alun. Belum tentu apa yang saya ucapkan saya sudah kerjakan. Tapi kapan saya ucapkan, ibu kerjakan, saya juga dapat pahalanya. Jamaah. Lalu bagaimana pemandangannya? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh temanku ini yang tadi di sampingku, gara-gara mereka saya tidak ikut sama rombongan Pak Bupati banggai mengaji dengan Rasulullah ke surga. Gara-gara mereka ini, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Mereka inilah yang membuat saya menjauh daripada Al-Qur'an. 'Anidz dzikri, maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Orang yang tersiksa di akhirat termasuk salah satunya mereka yang jauh daripada Al-Quran. Adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Ibu, ada yang tidak punya Quran di rumahnya? Kayaknya semuanya ada. Ada yang tidak punya Quran di HP-nya? Kayaknya HP-nya semua sudah canggih, bisa semua download Al-Quran. Tapi kira-kira lebih sering mana dibuka itu aplikasi Al-Quran atau status WA? Tersinggung ibu, kudumping. Ibu dari tadi mau foto sama saya, sini Bu, sini Bu. Cepat. Sini. Sini sudah. Ini. 1, 2, 3. Foto Bu, bukan peluk. Ganti nih. Kayak ini harus gimana raka. Jadi raka kasih. Nah, bukakan dulu kunci nah. Kunci HP nah. Wallpaper deh nama jilbab. Ada saya wallpaper tak. Jadi peluk Kak. Makasih. Jamaah. Saya kesini dulu sedikit. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Pak Bupati, tabe luar biasa acara ini.
Jadi bukan hanya manusia yang hadir. Ini ada 5.000 orang ini kira-kira lebih. Subhanallah. Jadi bukan hanya manusia yang hadir, Doraemon itu hadir juga. Terus SpongeBob di belakang ada tuh. Itu ada Hello Kitty. Luar biasa kalau bangga ini bikin acara. Jamaah. Jadi mereka menyesal. Kenapa penyesalannya orang di akhirat? Menyesal karena jauh dari Al-Qur'an. Tadi prinsipnya Pak Bupati bilang, kenapa ada program ini? Karena kami yakin ada kehidupan setelah kematian. Nanti ditanya, itu Al-Quran di HP-nya untuk apa? Kenapa lebih sering buka YouTube, lebih sering buka status WA dibandingkan buka Al-Quran? Ada Al-Quran di rumahnya, nanti dibuka pas Ramadan. Kalau bulan Ramadan, hari pertama, semangat itu sampai hari ke-10, hari ke-11 mulai lobet, hari ke-21, oh sudah mulai si ibu bikin kue. Ibu mau berkah hidupnya? Kata Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Sambung. Banyak penghafal Quran di sini Pak Bupati. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Surah apa? Surah apa? Surah apa? Hah. Tidak suruh jawab yang paling grogi mukanya. Surah apa? Al-Muluk. Surah Alam Nashrah. Ibu, jangan lu foto, dengarkan dulu ini. Saya senang itu dekat dengan ibu-ibu. Saya tahu pasti ibu rindu sekali tablik akbar ibu ya. 2 tahun dan tidak ada ustadz yang turun sampai di sini. Semua di sana. Kalau saya jauh, apa bedanya dengan di TV? Makanya saya turun sampai di sini. Bu ya, mana lebih ganteng aslinya atau di TV? Masa sih? Kenapa kalau di TV bu? Hah? Kurus. Terus kenapa lagi kalau di TV? Kenapa? Dilihat, tidak dilihat. Jadi harus langsung lihat seperti ini, lebih ganteng. Ganteng, di atasnya ganteng. Ganteng, subhanallah jamaah. Alhamdulillah. Ibu, kata Al-Quran begini, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Saya mau kasih pesan ibu ya, pulang dari sini jangan cuma ambil foto, ambil ilmunya bu ya, ambil ilmunya, amalkan, lalu ajarkan. Kata Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Kalau selesai satu, lanjutkan lagi yang lainnya. Maksudnya selesai satu ibadah, jangan putus, langsung ibadah lagi. Selesai satu ibadah, jangan putus, sambung ibadah lagi satu. Bagaimana maksudnya Ustaz? Setelah ibu dengar ceramah ibadah bukan? Dengar ceramah ibadah bukan? Majelis taklim ibadah bukan? Gak ada. Habis majelis taklim, habis dengar ceramah, pulang dari sini jangan putus, langsung ibadah lagi. Apa? Bikinin suami kopi, ibadah. Ngurusin anak, ibadah. Pekerjaan apapun bisa jadi ibadah. Syaratnya mulai dengan bismillah. Jangan pernah lupa memulai segala sesuatu dengan basmalah. Bismillah. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Mau tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut, 2 versi. Mau makan, kata Nabi kalau mau makan, ya gulam samillah. Oi anak muda, kalau kau mau makan, bismillah dulu, sebut nama Allah. Bismillahnya bagaimana? Boleh bismillah saja,
boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul. Doa apa itu? Hafal tapi tidak tahu doa apa. Doa apa itu? Bismillahilladzi, dengan nama Allah alladzi yang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, tidak ada yang bisa membahayakan di langit dan di bumi kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Syai'un fil ardi sama wa huwas samiul alim, dia mendengar, dia mengetahui. Jadi doa apa itu? Doa menghilangkan penyakit. Doa apa lagi? Doa perlindungan. Orang kalau mau makan, ibu, saya pindah lagi ke sini. VIP. Orang kalau mau makan, kira-kira nasi bagus nggak? Nasi itu kalau kita makan bagus tidak? Bagus, ada karbohidratnya. Tapi pertanyaannya, nasi ada gulanya tidak? Gula bahaya tidak? Bahaya. Kira-kira kalau sudah masuk ke tubuh itu jadi baik atau jadi jelek? Tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Daging, bagus tidak daging? Protein tinggi, tapi bisa bikin darah tinggi. Kolesterol, asam urat. Kalau orang makan seafood, bagus tidak? Bagus, seafood, bagus. Tapi ada jeleknya tidak? Ada juga. Obat bu, obat jamaah. Kalau di sini serius-serius mukanya saya lebih suka di sini. Bahaya. Jamaah, saya sebelah sana lagi ya. Orang kesini ceramah bukan foto. Jamaah, dari mana? Ibu dari mana? Frans. Jamaah, dengarkan dulu. Orang kalau makan tidak ada yang bisa mengendalikan itu makanan bagus ketika masuk ke dalam tubuh atau jadi jelek. Kira-kira pertanyaannya bu, obat. Biasa kita minum obat? Kalau sakit kepala otak, obat apa diminum? Sebut merek. Kalau orang minum obat, ada efek sampingnya tidak itu obat? Ada. Vaksin bagus tidak? Bagus. Ada jeleknya tidak? Ada. Semua obat ada bagusnya, ada tidaknya. Herbal saja kalau overdosis juga bisa tidak bagus. Tidak ada yang bisa mengendalikan kalau sudah masuk ke dalam tubuh kecuali Allah. Pentingnya baca bismillah sebelum makan. Dan makan itu jadi ibadah kalau orang baca bismillah. Fa idza faraghta fansab. Kalau selesai satu ibadah, masuk ibadah yang selanjutnya. Pulang dari pengajian, mau makan jadi ibadah, mau tidur jadi ibadah, layani suami jadi ibadah, mau mengaji jadi ibadah, semuanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka apapun yang dilakukan harusnya itu jadi ibadah. Kita lanjutkan setelah ibu dapat tempat duduk. Jemaah, lanjut. Setelah memulai dengan basmalah, akhiri dengan alhamdulillah. Orang kalau bangun tidur ada alhamdulillahnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jamaah. Oh, sini VIP. Matanya ku keliling. Jamaah. Masya Allah. Ku doakan ki semua. Hasantukum bil hayyil qayyum
alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wala quwwata illa billah. Saya Syam memohon kepada Allah untuk membentengi semua yang ada di sini dari segala macam mara bahaya yang ada di langit dan yang ada di bumi dengan kekuatan la haula wala quwwata illa billah. Itu doa salah seorang nabi. Dalam kitab Al-Adhkar disebutkan waktu itu umatnya kena pandemi, mati puluhan ribu. Lalu diajarkan doa langsung dari Allah, hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wala quwwata illa billah. Doa agar terhindar dari mara bahaya. Jamaah, baiklah, karena 10 menit lagi jam 6, maka dari itu saya kembali ke panggung dan saya mulai ceramahnya supaya kameramennya kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan menjadi ahlul Quran, orang yang membaca Quran, menghafal Quran, serta berakhlak Quran. Amin ya rabbal. Jamaah, lanjut ayatnya tadi. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Orang hari kiamat nanti melihat Rasulullah sudah berjalan. Ada apa nih? Kita lanjutkan setelah. Oh mau bikin jalan. Jalan apa? Oh sebentar pi. Baru mau mulai ceramahku ini. Pokoknya ceramahku sampai Isya. Masa lebih lama pesawatku daripada ceramah aku? Jauhku ini dari Jakarta. Jemaah, Ibu, Anda puas, saya lemas. Lanjut. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Masih ingat tadi Rasulullah ketika Rasulullah sudah berjalan menuju surga bersama dengan rombongan banggai mengaji, lalu ada orang yang melihatnya yang tidak ikut banggai mengaji melihat, kenapa saya tidak ikut dengan dia? Kenapa saya tidak ikut dengan rombongan banggai mengaji? Ternyata dilihat di sampingnya, gara-gara teman-temanku inilah saya tidak bisa baca Quran. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dan di tengah-tengah itu ada nanti pemandangan, bukan Syam yang ceramah, bukan Ustaz Abdul Somad yang ceramah, tapi Nabi nanti akan berdiri berceramah, berkhutbah di hadapan semua umatnya. Wa qala ar-rasulu ya Rabb. Lalu Nabi akan mengadu kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi dikasih panggung sama Allah, lalu Nabi mengadu kepada Allah. Kata Nabi SAW, ya Rabb, oh Tuhanku, wahai Allah, inna qaumi, sungguh kaumku ini, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Mereka hijrah. Pernah dengar kata hijrah? Apa itu hijrah? Hah? Pindah. Hijrah itu pindah jauh. Pindah jauh sekali. Kata Nabi, umatku, kaumku menjadikan dirinya hijrah dari Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku hijrah dari Quran menuju HP-nya, dari mengaji menuju PUBG,
dari Quran menuju Mobile Legend, iya, dari Quran menuju Facebooknya. Subhanallah, ngadu Nabi nanti di hadapan Allah, dia bilang umatku menjadikan Al-Quran ini. Kira-kira Bu, kalau saya bilang ini songkok, ini peci, kira-kira itu peciku jauh atau dekat? Dekat. Kalau saya bilang ini panggung, berarti panggungnya dekat. Kalau saya bilang itu panggung, berarti panggungnya jauh. Nabi bilang Al-Quran ini, berarti Nabi seakan-akan bilang sebenarnya ya Allah, Al-Quran itu dekat sama umatku, tapi mereka yang menjauh darinya. Gampang sekali Bu, sekarang kita cari nguru ngaji di YouTube ada. Di Banggai ini subhanallah banyak yang bisa mengaji. Tentaranya saja juara provinsi, apalagi ustaznya. Tentara saja bisa jadi kode, apalagi yang benar-benar ustaznya. Subhanallah. Ya, maka kita yang menjauh dari Quran, bukan kita kesulitan membaca Al-Quran, bukan kita kesulitan belajar Al-Quran, tapi kadang-kadang kita tidak mau belajar Al-Quran. Maka insya Allah dengan program Banggai Mengaji, semuanya bebas daripada buta aksara huruf Al-Quran, sehingga semuanya masuk surga bersama-sama disebabkan karena dekat dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang dekat dengan Al-Quran. Alladzina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Yang menjadi keluarga-Mu di dunia ya Allah, yang menjadi pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan anak cucu kami penghafal Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran obat hati kami, wa jalaa ahzanina. Jadikan Al-Quran penghilang kesedihan kami ya Allah, wa nura sudurina. Dan jadikanlah Al-Quran cahaya bagi dada kami, wa dhahaba humumina. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangi kami, sayangi Banggai ini ya Allah dengan keberkahan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah masyarakat Banggai ini ya Allah beserta seluruh pejabatnya ya Allah, bupati dan wakil bupatinya menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, seandainya ada yang datang ke sini membawa dosa-dosanya yang banyak, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau hapuskan semua dosanya.
ولا مريضا إلا شفيته. Seandainya ada yang datang ke sini ya Allah membawa penyakitnya, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau sembuhkan penyakitnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Seandainya ada yang datang ke sini dengan kesusahan, maka mudahkan mereka ya Allah. Kalau ada yang datang ke sini belum punya anak, maka berikan keturunan yang saleh dan salihah padanya ya Allah. Andai ada yang datang ke sini membawa kesusahannya, maka mudahkan urusannya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, di waktu yang mustajab ini ya Allah, kami memohon kepadamu, kami rindu Masjidil Haram. Undang kami ke Masjidil Haram. Undang kami untuk beribadah haji ya Allah. Undang kami untuk beribadah umrah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang tua kami ya Allah, ampuni dosa mereka, ampuni dosa ayah kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara. Seandainya dahulu mereka tidak pernah mengajarkan kami Al-Quran, ampuni mereka ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, berikan kami keturunan yang saleh dan salihah. Jadikanlah anak-anak di kota ini ya Allah menjadi anak yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, seperti ini Engkau kumpulkan kami di sini ya Allah. Kumpulkan kami seperti ini lagi di Jannatul Firdaus. Wabil khusus untuk bupati kami ya Allah, panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, jaga beliau ya Allah, jaga menjadi orang yang amanah ya Allah. Jadikanlah beliau panutan bagi kami semua ya Allah. Panjangkan umurnya, berkahi rezekinya dalam ketaatan ya Allah. Begitu pula seluruh jajarannya dan seluruh masyarakat ya Allah yang hadir di sini ya Allah. Berikan kebaikan kami dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bulan Ramadan mulia karena di sana turun Al-Quran. Jibril menjadi malaikat paling mulia karena dia yang mengantar Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi paling mulia karena beliau yang mendapatkan Quran. Kota Mekah dan Madinah menjadi tempat paling mulia karena di sana turun Al-Quran. Malam paling mulia malam Lailatul Qadar karena pada saat itu turun Al-Quran. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Kalau kita mau mulia, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Tetap bersama dengan banggai mengaji, insya Allah kita akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz. Demikian ceramah yang baru saja kita sama-sama ikuti. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan sekali lagi atas nama panitia mengucapkan terima
kasih kepada Bapak Ustadz dan seluruh yang hadir, dan dengan demikian maka seluruh rangkaian acara tablik akbar dan launching bagai mengaji pada sore hari nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.